Ya, awal mulanya saya juga berusaha untuk apa namanya minta waktu, ya cukup lama beberapa bulan saya apa namanya mencoba untuk eh, menyiapkan apakah saya memilih atau tidak begitu. Nah, selama periode menunggu eh, menunggu jawaban dari saya kepada waktu itu yang menawarkanlah ketua yang lama, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanakri. Saya berkonsultasi dengan sejumlah teman-teman saya. Ini adalah bagian daripada pengabdian dan perjuangan lebih lanjut setelah tidak lagi menjadi prajurit TNI. Awalnya seperti itu, keluarga sempat memberikan pandangan pada saya. Udah pensiun, nikmatilah pensiun, ngapain lagi kerja gitu kan. Tapi pada akhirnya saya tidak bisa menolak ya, karena permintaan dan juga dorongan dari teman-teman saya untuk bisa menerima. Organisasi yang membawahi atau mengorganisir para pensiunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, kegiatannya lebih banyak pada kegiatan sosial. Sebagian dari pengurus juga ada yang menjadi bagian dari kegiatan partai politik. Nah, ketika kami sudah dipilih secara aklamasi pada tanggal 14 Desember tahun lalu, 2021, kami sepakat bahwa kita fokus untuk urusan kesejahteraan. Karena lembaga politik sudah ada partai politik. Kita bicara tentang ideologi dan bicara konstitusi, itu juga sudah ada. Ya, jadi kita ingin agar hal-hal yang berhubungan dengan prosperity ini menjadi fokus kita ke depan. Dan mengelola sumber daya yang ada di daerah itu menurut saya sesuatu yang sangat mulia. Karena banyak produk-produk alam kita, hasil alam, hasil pertanian, itu pada akhirnya tidak bisa dinikmati oleh para petani dan juga nelayan. Ini tugas kami ke depan adalah memfasilitasi agar para nelayan ini mendapatkan pelatihan, ya. Dan hasilnya itu bisa ditawarkan lewat e-commerce, ya. Dan sejumlah e-commerce sudah mencoba untuk merancang kerjasama dengan PPAD. Dan ketika nanti pemasarannya lewat e-commerce, maka pasar akan lebih besar terbuka. Termasuk juga ke depan bagaimana PPAD bisa membantu menjembatani dengan travel untuk kegiatan umroh, haji yang jumlahnya sangat banyak, ya, sehingga makanan-makanan lokal kita yang berasal dari nelayan, dari warga masyarakat itu bisa dimanfaatkan oleh para jemaah umroh, haji, ya, dan ini saling menguntungkan, ya. Jadi banyak hal, termasuk juga produk-produk yang berhubungan dengan atsiri, aromaterapi, begitu banyak ya bahan baku dari negara kita yang selama ini dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah. Dan kita mendorong mempertemukan dengan para pakar, dengan ahli-ahli di bidang atsiri, ya, agar ini bisa dikelola menjadi produk yang lebih bernilai tinggi, ya, bisa diekspor ke Eropa, ke Amerika dan Asia Timur. Ya, harus mendapatkan pelatihan. Jadi ada yang sudah jalan dengan kegiatan dunia usahanya, udah jalan. Nah, kita minta mereka membina atau menjadi orang tua angkat bagi purnawirawan yang masih belum. Nah, kemudian kita juga sudah menyampaikan pesan kepada pimpinan Angkatan Darat bahwa mereka akan pensiun 1-2 tahun itu disiapkan untuk belajar tentang kewirausahaan. Sehingga ketika mereka pensiun, mereka sudah tidak kagok lagi, ya, dan mereka bisa start dengan pilihan dunia usaha yang mereka inginkan. Ya, masih banyak yang tenaga pikirannya masih sangat
masih sangat baik ya, masih relatif masih muda ya. Pensiun untuk Bintara Tamtama itu 53 tahun ya. Umur 53 itu adalah usia yang relatif masih produktif ya. Nah, kita mendorong mereka untuk bisa mencari sebuah cara agar bisa menghidupi dirinya agar sejahtera dan juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, kalau ini semua bisa bergerak, PPAD, para penerawan bisa membantu menjembatani pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya ada hambatan mungkin di lapangan, ya bisa bekerja sama, kita carikan solusi yang baik, ya maka kita yakin ekonomi Indonesia 4-5 tahun yang akan datang akan jauh lebih maju. Ya, pemerintah sudah sangat baik ya. Jadi kerja keras Bapak Presiden selaku pimpinan yang mengendalikan COVID di tanah air, dibantu dengan sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri, kita harus bersyukur bahwa angka kematian kita relatif jauh lebih rendah ya dibandingkan di banyak negara, di Amerika, ya kemudian di Eropa dan beberapa negara lainnya. Memang COVID ini sulit ya, ketika wabah ini sudah masuk maka pengendaliannya akan sulit. Tetapi kerjasama pemerintah dan seluruh komponen dibantu TNI dan Polri serta sejumlah pihak lainnya ini bisa menekan, ya bisa mengurangi risiko. Jadi kita harus bekerja keras bagaimana supaya risiko yang terjadi itu sekecil mungkin. Ya, Purnawan TNI Angkatan Darat dimanapun berada, mari kita bekerja sama dengan semua pihak, ya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, ya, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan juga semua komunitas yang ada, dan juga media. Bagaimana kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan bangsa di bidang ekonomi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang ekonominya kuat, bangsa yang rakyatnya sejahtera. Dan kita baru bisa sejahtera, baru ekonomi kita kuat kalau kita ada program di bidang kewirausahaan. Ya. Jangan biarkan potensi yang ada ini terlalui atau terlewatkan begitu saja. Dan Bapak Ibu para penerawan, apabila Anda mampu menciptakan lapangan kerja, apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, maka saya katakan Anda adalah bagian daripada pahlawan-pahlawan yang bisa membantu masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga bisa keluar dari kesulitan, ya, khususnya selama pandemi COVID sekarang ini. Demikian.